Makam Loang Balu. Seperti kebanyakan kepercayaan masyarakat di Indonesia, makam-makam keramat atau makam-makam wali dan ulama seringkali menjadi tempat yang dikeramatkan atau dianggap mistis. Jika makam atau kuburan tersebut merupakan makam seorang tokoh terkenal atau berpengaruh, maka sudah dipastikan hampir 60% akan menjadi tujuan wisata religi dan wisata sejarah. Di Lombok, makam Loang Balu dan makam Van Ham adalah dua makam di antara beberapa makam terkenal di Lombok, NTB. Namun begitu, dua kawasan wisata religi dan sejarah ini justru memiliki latar belakang atau kisah yang sedikit bertolak belakang. Makam Loang Balu berasal dari kata dalam bahasa Sasak Lombok yang berarti lubang buaya. Area ini memang ditumbuhi sebuah pohon beringin yang memiliki lubang tempat berdiam dirinya sang buaya yang konon kabarnya berumur ratusan tahun. Makam Loang Balu adalah kawasan pemakaman yang di dalamnya terdapat puluhan jasad. Keistimewaan makam Loang Balu ini adalah terdapat 3 makam istimewa, yaitu makam ulama Maulana Syekh Ghaus Abdul Razak, makam anak yatim, dan makam Datuk Laut. Syekh Ghaus Abdul Razak adalah seorang ulama dan pendakwah agama Islam yang berasal dari Baghdad, Irak, yang menyebarkan agama Islam dari Palembang, lalu kemudian singgah di Lombok sekitar 18 abad yang silam. Setelah menyebarkan Islam di daerah Palembang, beliau lalu meneruskan perjalanan dakwahnya dan mendarat di pesisir pantai Ampenan. Saat sampai di sana, ia memberikan petuah-petuah yang bersumber pada ajaran Islam kepada warga dan masyarakat sekitar. Makam Syekh Ghaus Abdul Razak inilah yang berada tepat di lubang di bawah pohon beringin yang berbentuk persegi panjang, berlubang di tengah seperti sebuah goa, di mana lubang di tengah inilah tempat di mana para pengunjung biasanya menaburkan bunga sebagai penghormatan. Untuk masuk ke dalam area makam yang sudah dipermak dengan keramik putih bersih ini, para pengunjung perlu memasuki sebuah pintu khusus. Di samping pintu masuk tersebut sudah disiapkan air untuk digunakan para peziarah dan sebuah musola kecil. Sementara itu, makam anak yatim berada di samping bagian luar makam Maulana Syekh Ghaus Abdul Razak dengan ukuran yang lebih kecil. Di samping makam ini berdampingan pula makam Datuk Laut dengan bangunan berbentuk permanen dengan ukuran 3 x 4 meter dengan keramik berwarna hitam. Tidak hanya ingin berziarah, para pengunjung yang datang ke komplek pemakaman ini terkadang menggelar beberapa ritual seperti potong rambut anak yang masih balita, biasanya disebut dengan ngurisang dalam bahasa Sasak. Para peziarah biasanya juga ada yang menyampaikan nazar mereka dan berdoa di makam agar permintaannya segera dikabulkan. Misalnya berdoa meminta jodoh, panjang umur, murah rezeki, dan doa-doa lainnya. Jika semisalnya nazar dan doa mereka cepat dikabulkan, biasanya para penazar akan kembali lagi ke tempat ini untuk membuka ikatan yang mereka lakukan sebelumnya, lalu membayar nazar yang sudah disampaikan. Tradisi ini mereka sebut dengan sahur sesangi alias membayar janji. Kompleks pemakaman Loang Balu ini biasanya ramai dikunjungi saat Lebaran Idul Fitri tiba hingga perayaan Lebaran Ketupat 1 minggu setelah Lebaran Idul Fitri. Selain perayaan Idul Fitri, makam Loang Balu juga akan ramai dikunjungi saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kompleks makam Loang Balu berada tepatnya di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, atau kurang lebih 6 km dari kota Mataram. Anda akan dengan mudah menemukan tempat ini melalui Jalan Lingkar Mataram yang sudah beraspal, baik dari arah Cakranegara maupun dari arah kota Ampenan. Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi, angkutan umum, ojek, atau menyewa mobil. Selain wisata religi terdapat di depan makam atau bersebelahan dengan jalan, Anda bisa menikmati keindahan pantai Loang Balu dengan taman pantai dan view sunset di sore hari.